Shalom, salam damai kepada saudara-saudari yang seiman dalam Kristus yang berada di rumah sekarang ini. Walaupun di mana kamu berada, bersama kita sekali lagi dalam KD Live Streaming. Jadi sebelum kita mulai, kita ambil sedikit masa untuk kita persiapkan pribadi kita masing-masing dan kita bawa intensi doa kita masing-masing. Oke, shalom saudara-saudari sekali lagi kepada semua yang bersama-sama dalam live streaming. Jadi untuk memulakan kelompok doa kita pada hari ini, mari kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa dengan suara kita kedengaran. Ya Allah Bapa, sumber kerahiman kami, Raja di atas segala ciptaan, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala rahmat cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat kehidupan kami setiap hari. Melalui kawan-kawan kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan dan segala rezeki yang Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengampuni, ampuni kami ya Bapa atas segala kelalaian kami, kekurangan kami, atas dosa-dosa yang kami lakukan yang menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Ialah Bapa sumber kerahiman. Pada saat ini kami mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau bukalah hati kami seluas-luasnya agar kami merasakan kasih-Mu itu benar-benar masuk ke dalam hati kami Tuhan. Itulah kerinduan kami, mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Mau selalu duduk dekat kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan setiap apa yang Engkau ingin katakan kami setiap hari Tuhan. Bapa, Engkau berkati kami semua yang bersama-sama dalam kelompok doa. Walau dimanapun kami berada pada saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu pada setiap kami. Agar kami semua dapat sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu itu. Dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami pada saat ini Tuhan, yang mengganggu kami dalam live streaming ini, di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret, kami perintahkan roh kejahatan, roh kegelapan itu keluar pergi dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Dan hanya kuasa Tuhan Yesus yang bertakhta di hati kami, karena Dialah yang maha tinggi dan maha kudus. Oh Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan seluruh masa ruangan ini dan semua tempat kami berada hanya di dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Oke, shalom saudara sekalian sekali lagi. Selamat malam dan kita bersyukur pada hari ini karena kita dapat sekali lagi berkumpul di sini sebagai sebuah keluarga. Kita percaya bahwa mungkin saja pada saat ini kita rasa takut, rasa banyak dalam pikiran kita apa yang akan berlaku pada dunia kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Jadi kita berkumpul pada malam ini, kita mau mengucapkan rasa syukur kita. Kita mau menyanyikan lagu dalam bertemu dengan saudara. Mari kita bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan itu begitu mengasihi kita.
bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi, bertemu dengan saudara, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Katakan haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Oh, 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 haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Bertemu dengan saudara, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Mari kita beri senyuman kepada kawan-kawan kita yang berada dimanapun kita berada saat ini, sebagai tanda salam damai kita. Sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Oh, 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 haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. Oh, 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 haleluya, oh haleluya, haleluya, puji Dia. 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 Beri menang besar untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Dia karena Dia sudah bangkit, dan kita percaya sukacita kita semakin besar kepada Tuhan. Dan mari pada saat ini kita mau terus bersukacita, kita mau bergelora di dalam Tuhan, karena Dialah Tuhan kita. Amin. Sukacita bergelora, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya
dan perbuatannya. Gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Sekali lagi, sukacita bergelora, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya. Gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Bagaimana yang besar untuk Tuhan kita. Iya, betapa baik Tuhan itu, betapa indah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan mari saudara-saudari, pada saat ini, mari kita mau lebih datang kepadanya. Kita mau lebih masuk ke dalam penyembahan pada saat ini. Mari saudara-saudari, kita membuka hati kita pada saat ini. Karena Kristus telah bangkit. Dan maka dengan itu kita harus nyatakan sungguhnya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu ini sebagai penyembahan kita. Kita mau menyatakan bahwa Dialah yang terbaik, Dialah yang terindah dalam kehidupan kita. Oh, kita percaya bahwa segala ketakutan kita, Tuhan pasti ada di sana. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan kita Yesus Kristus, terpuji nama-Mu. Oh Yesus, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini.
ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari pada saat ini mari kita memuji Tuhan dengan suara kita masing-masing. Ya Allah Bapa, sungguh Engkau Allah yang mengerti, Allah yang begitu memahami Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang layak kami puji dan sembah Tuhan. Tidak Allah selain Engkau Tuhan yang patut kami tinggikan Tuhan. Betapa perkasanya Engkau, betapa hebatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami segala-galanya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau layak ditinggi Tuhan. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Tuhan di bumi dan di surga Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Gloria hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, dimuliakan nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kau yang perkasa Tuhan, Kau yang ajaib. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Dimuliakanlah nama-Mu, oh Yesus, oh
Ya Roh Kudus, bekerjalah pada saat ini. Kami percaya dan pasti kami sudah mempunyai Roh Kudus. Kami percaya, bekerjalah ya Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Ya Roh Kudus, oh Roh Kudus, bekerjalah. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kau yang aku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama
Ya ra 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 ra. Shikir ya ra 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 ra. Ra 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 ra. Oh. Shikira bara shandara shikira bara. Shikira bara shandara shikira bara. Shikira bara. Oh. Ya Roh Kudus, terima kasih atas jamahan-Mu. Sungguh Engkaulah harapan kami pada saat ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu mengerti. Sungguh Engkau Allah yang lebih mengetahui. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Tuhan, meskipun pada saat ini Tuhan, kami tidak punya harapan Tuhan. Kami rasa betul jatuh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kebangkitan-Mu, itulah harapan kami Tuhan. Engkau pasti, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Karena Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau tidak putus-putus untuk bersama dengan kami. Engkau tidak putus-putus untuk mau mendengarkan kami setiap hari Tuhan. Meskipun kami lalai dengan kehidupan kami seharian Tuhan. Tapi Engkau sentiasa memberi sesuatu untuk kami dengar Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu itu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup itu menjadi terang dalam hidup kami, menjadi garam dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami. Biar apapun yang Engkau ingin sampaikan melalui anak yang Engkau telah pilih untuk menyampaikan itu, biarlah Engkau tutup bungkus ya Tuhan dengan darah-Mu yang suci, agar kasih-Mu itu terus mengalir dalam pribadi kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap panca indera kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan Engkau, dan kami mau menyerahkan seluruh pikiran hati kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Beri kemenangan besar untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, saudara-saudari, pada malam ini kita akan mendengarkan renungan. Pada malam ini adalah berenang sedikit lah. Kita akan mendengarkan renungan melalui rekaman daripada Brother Jika yang berada di Kota Kinabalu pada ketika ini. Jadi sebelum itu kita sediakan kita punya Alkitab untuk persiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi dipersilakan duduk semua dan kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Dipersilakan. Shalom dan salam damai saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berkelompok doa lagi pada hari Selasa ini, yaitu minggu pertama selepas kita merayakan Paskah. So hari ini kita akan bersiaran secara online saja, dan saya membuat rekaman ini daripada Kota Kinabalu khusus untuk kelompok doa di Keningau, ataupun secara khususnya Saint Joseph Binawa Keningau. Jadi hari ini kita akan mengambil pembacaan daripada Yohanes bab 21 ayat Yohanes bab 20
ayat 11 sampai kepada 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjongkok ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dialah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Kristus. Jadi saudara yang terkasih, hari ini di kesempatan ini kita sudah masuk kepada penghujung minggu kedua 14 hari PKP, dan bermulai hari ini besok kita akan masuk kepada fase ketiga. Jadi saudara yang terkasih, banyaklah yang terjadi akibat daripada kejadian ini. Tapi sebelum itu mari kita berbicara tentang firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, yang kita mau renungkan ini. So kita mau berbicara siapakah Maria Magdalena ini. Jadi saudara terkasih, dinyatakan bahwa si Maria Magdalena ini sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia adalah dalam Markus 16 ayat 9 menceritakan bahwa dia ini adalah seorang perempuan yang pernah mempunyai masalah besar karena mempunyai 7 roh jahat di dalam dirinya itu yang telah diusir oleh Yesus. Sejurus selepas dia dilepaskan daripada pengaruh 7 roh ini, kemudian dia menjadi pelayan, menyokong pelayanan Yesus. Itu kita boleh baca dalam Lukas 8, 2 hingga 3. Dan dikatakan di sana bahwa dia bersama dengan perempuan-perempuan lain melayani rombongan Yesus dengan keberadaan mereka, dengan kekayaan mereka. Dan satu yang istimewa tentang Maria Magdalena ini ialah ketika peristiwa salib, ia ada bersama dengan Bunda Maria dan Yohanes ketika itu, daripada mula penyaliban itu sampai kepada meninggalnya Yesus pada hari Jumat itu. Dia ada di sana dan dia terlibat. Malah ketika Yesus meninggal, dia terlibat dalam membantu penguburan Yesus.
Dan kalau ikut kita peristiwa sebelum dalam Markus 16, dalam cerita yang lain, dalam Injil yang lain, dalam Markus 16 ayat 1 hingga 2 itu, mengapa Maria Magdalena hadir ke kubur pada awal pagi minggu pertama itu, yang kita baca pada hari ini ialah karena dalam Markus 16 ayat 1 hingga 2 hingga mengatakan, setelah lewat hari Sabtu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Awal hari pertama minggu itu, mereka mempersiapkan minyak-minyak untuk pergi ke kubur Yesus, dan Maria mereka berbicara, nanti kalau kita sampai di sana, siapa yang nanti tolong buka batu itu untuk supaya kita dapat meminyaki. Dan akhirnya rupa-rupanya batu itu sudah terbuka, dan itu di dalam Injil Yohanes 20, 11 hingga 18 pada hari ini. Dan yang istimewanya ialah dia ketika Yesus dikuburkan, dia ada di sana, menangis di sana. Tetapi juga istimewanya digambarkan dalam Alkitab ini bahwa orang yang pertama sekali diberi keistimewaan untuk melihat Yesus selepas Yesus bangkit daripada kematian itu adalah Maria Magdalena. So, saudara yang terkasih, apa istimewanya Maria Magdalena ini sehingga diberikan penghormatan yang begitu besar? Tidak diberikan kepada para rasul, tetapi kepada Maria Magdalena, yang kelihatannya tidak pernah kelihatan ada karunia-karunia besar, hanya melayani setia sampai kepada titik nafas terakhir Yesus, dan kemudiannya dia adalah orang yang pertama. Malah dia diperintahkan oleh Yesus pergi kasih tahu, beritakan kepada murid-murid bahwa saya akan jumpa mereka di Galilea. Seperti itu. Jadi saya yang terkasih, boleh dikatakan bahwa secara diringkaskan cerita, Maria Magdalena ini pernah hilang, pernah mempunyai masalah besar, kemudian merasakan kasih Yesus apabila disembuhkan oleh Yesus, melayani Yesus, dan ketika sudah menjadi pengikut itu dia merasakan lagi satu kesedihan. Tetapi dalam kesedihan itu dia tidak pernah lari, dia tidak pernah menyangkal, dan akhirnya dia mendapat satu kegembiraan, yaitu melihat Yesus yang bangkit. Jadi saudara terkasih, itu Maria Magdalena. Tetapi bagaimana dengan kita? Pernah suatu masa mungkin dosa besar, dosa kecil, ataupun mungkin juga pernah hilang, dan kemudian didapat kembali oleh Yesus. Tetapi ternyata pula kita adalah seperti Maria Magdalena juga. Kita menghadapi tekanan, kita menghadapi stres, gangguan di mana-mana. Kita iman kita dicabar. Iman kita kelihatannya rupa-rupanya seperti Maria Magdalena ini. Jadi pengikut Yesus itu tidak selalunya gembira, tidak selalunya happy, tetapi ada kekecewaan, ada tangisan, dan ada juga keputusasaan. Tidak pasti kehidupan itu macam mana. Tetapi oleh karena kesetiaannya, determination yang ada kepada Maria Magdalena ini, hingga kan dia akhirnya melihat sesuatu yang istimewa itu. Jadi saudara terkasih, kebetulan pula di musim
COVID-19 ini, kita juga seperti menghadapi satu tekanan yang begitu besar. Tidak pernah terjadi di dunia ini yang keadaan seperti ini, di mana semua menjadi berubah, termasuk dalam ritual gereja Katolik. Semuanya yang selama ini dikatakan kalau tidak pergi sembahyang berdosa, kalau tidak pergi buat ini, banyak yang aturan-aturan gereja, tetapi COVID-19 ini akhirnya menidakkan semua itu. So, bukan saya mau mengatakan bahwa itu tidak perlu, tetapi ternyata bahwa akhirnya COVID-19 ini hadir. Saya percaya dia adalah mungkin juga kesedihan bagi kita, tetapi mungkin juga ada di sebalik kenapa ini terjadi. Mungkin saja pemimpin-pemimpin negara tidak lagi mengindahkan tentang alam ini, sehingga kan akhirnya Tuhan mendatangkan ini kepada kita. Tapi apapun itu, saya mau ambil satu refleksi daripada pembacaan firman Injil hari ini untuk mau bercerita sedikit tentang COVID-19 ini. Karena bagi saya COVID-19 ini adalah game changer. Maksud game changer itu ialah sesuatu yang betul-betul mengubah dunia, memberikan impact yang besar, memerlukan kita rethinking semula, memerlukan kita kalau selama ini cara berpikir kita sudah seperti ini, akhirnya kita kembali lagi revise. Apa yang penting, apa yang perlu dibuat. Jadi, saudara yang terkasih, saya kembali sedikit kepada apa yang telah terjadi kepada dunia kita beberapa masa yang lalu. Pada tahun 1998, 1999, kita sudah mengalami satu krisis ekonomi, di mana banyak bank-bank, syarikat-syarikat besar di seluruh dunia telah bankrupt, ataupun memerlukan dikatakan bailout, itu maksudnya kerajaan terpaksa masuk campur. Dan pada ketika itu kita tahu banyak bank di Malaysia yang sekarang ini tidak ada lagi. Tapi oleh karena krisis ekonomi 1998-1999 itu, akhirnya pada tahun 2000 dan ke atas itu, kerajaan kemudian yang membuat keputusan untuk menggabungkan bank-bank yang kecil ini, supaya kalau ada ancaman krisis ekonomi, masalah dunia di masa depan, dia akan boleh sustain. Sustain itu maksudnya dia boleh bertahan. Kemudian pada tahun itu, kalau kita tidak ingat, akhirnya kita pemerintah pada saat itu dia telah menubuhkan dua dana, yaitu dana modal untuk membantu bank-bank yang bermasalah, dan dana harta untuk membantu syarikat-syarikat besar yang tidak dapat menjalankan perniagaannya kalau tidak dibantu oleh kerajaan. Dan kemudian sekali lagi kita menghadapi masalah ekonomi pada tahun 2008-2009. Kalau kita masih ingat, pada masa inilah harga minyak kita, petrol, diesel kita melonjak RM1 daripada RM1 lebih melonjak kepada RM2 lebih, karena terjadi kemelesetan ekonomi, dan sehingga kan banyak yang telah kehilangan pekerjaan pada ketika itu. Dan kerajaan buat lagi satu program untuk supaya boleh meneruskan pengurusan sesebuah kerajaan itu. Dan kemudian datang COVID-19 pada tahun 2020 pada saat itu. Jadi saya terkasih, rupa-rupanya bagi saya, setelah saya berpikir sejenak, rupa-rupanya
Tuhan memang sengaja uh, menghadirkan krisis ekonomi pada 1998, pada 2008, supaya ketika dia mendatangkan perkara yang lebih besar lagi pada tahun ini, mana-mana kerajaan sudah bersiap sedia. Jadi sudah banyak yang kita dengar tentang negatifnya tentang COVID-19 ini, tidak boleh keluar, tidak boleh kerja, tidak boleh rentas sempadan, kapal terbang terpaksa tidak boleh kemana-mana, dan kita juga harus tinggal di rumah. Tapi saya memilih untuk berpikir yang positif. Jadi ada beberapa berita baik di sebalik kekhususan, di sebalik masalah itu, yaitu kalau selama ini saudara yang terkasih di dalam akhbar itu, di dalam semada online atau di mana-mana banyak cerita tentang kekayaan, tentang kegelaman, tentang artis-artis yang hebat di dunia ini. Tetapi bila datangnya COVID-19 ini, semua itu hilang saudara yang terkasih. Yang ada adalah tentang volunteerism, bantuan di mana-mana, apa cara kehidupan yang baik. Itu yang sekarang banyak di media sosial, di dalam newspaper, dan juga di media online di sana. Dan dikatakan juga bahwa penurunan pencemaran udara untuk pertama kalinya terjadi. Malah tidak tahu pasti ataupun tidak, ozon kita semakin menjadi baik. Dikatakan seperti itu. Dan selama ini kita selalu mendengar masalah tentang hubungan kekeluargaan yang tidak baik, bapak balik malam, jalan pagi, awal pagi, balik lewat malam, sehingga kan tidak ada masa untuk anak-anak. Tetapi hari ini Tuhan betul-betul masih beri kita masa untuk bersama-sama dengan keluarga, tak boleh keluar. Mengatakan seperti itu, dan kita berharap supaya ini adalah sebagian daripada dia, banyak lagi yang boleh diceritakan. So, dalam keberadaan begini, bagi saudara yang terkasih, sama ada yang di luar, yang mendengar rekaman ini, atau yang sedang bersama-sama berkelompok doa secara online saat ini, apa yang Anda sebagai yang terinfeksi, yang sedang mengalami PKP ini, apa yang harus kita buat? So, ada beberapa yang harus kita lakukan agar kita tetap produktif walaupun berada dalam PKP pada saat ini. Yang pertama sekali ialah memilih untuk gembira. Kalau Inggris mengatakan itu, choosing to be happy. Jadi saudara terkasih, di dalam penyembuhan batin itu, selalunya kita akan bercerita tentang memilih untuk mengampuni. Dan untuk mau sembuh, itu adalah satu-satunya jalan untuk mau menyelesaikannya. Tetapi hari ini, boleh dikatakan kita juga luka batin disebabkan oleh PKP ini, tetapi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya, asal kita tidak terkesan secara negatif dengan perkara PKP COVID-19 ini, adalah kita memilih untuk gembira. Jadi kalau ada di antara pendengar, ataupun mungkin nanti yang akan Anda akan ceritakan selepas ini, selalu bercerita tentang negatif sepanjang COVID ini, mohon agar jangan terpengaruh dengan mereka, tetapi coba masukkan kegembiraan itu. Karena secara biologi, apabila kita gembira, secara otomatis imun dalam badan kita akan menjadi baik. Dan kalau kita menjadi sedih, menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi tidak yakin, itu secara tidak langsung menyebabkan imunisasi kita, kekuatan pertahanan diri kita akan menurun. Dan andai kata kita dijangkiti oleh apapun penyakit, tidak semestinya COVID-19 ini, nanti kita akan mudah terjangkit
dan badan kita tidak boleh melawan penyakit itu. Jadi apapun keberadaan Anda, sama ada Anda dijangkiti COVID-19 ataupun tidak, pilihlah untuk menjadi gembira. Ya, cari satu idea di mana Anda mengatakan bahwa ada beberapa yang saya mau ceritakan ini, kenapa kita memilih untuk gembira dengan news yang begitu banyak itu. Saya ingin mau mengambil statistik COVID-19 di Malaysia pada 13 hari bulan 14 2020. Dikatakan di sana adalah confirm case, maksud dia yang sah mengidap COVID-19 itu adalah 4.817 orang setakat 13 hari bulan. Daripada jumlah ini, dikatakan bahwa yang sembuh total adalah 2.276 orang, bersamaan dengan 47,25%. So dia hampir separuh, saudara yang terkasih. Daripada jumlah ini, yang sakit biasa, maksudnya tidak ada komplikasi yang begitu teruk dalam pribadinya, ialah malah dalam kategori ini ada yang langsung tidak merasakan apa-apa sakit, sebanyak 2.342 orang, atau bersamaan dengan 48,62%. Kalau kita gabungkan dua nilai ini, saudara yang terkasih, dia sudah menjadi 94%. 94% itu maksud dia daripada yang dijangkiti 4.817 itu, 94% confirm akan sembuh. So itu baik. Yang meninggal adalah sebanyak 77 orang, atau bersamaan dengan 1,63% daripada jumlah yang dijangkiti. Jadi 1,63% saja saudara yang meninggal. Dan yang kritikal dan memerlukan bantuan pernapasan setakat ini adalah sebanyak 122 orang, ataupun bersamaan dengan 2,5%. Dan daripada 122 orang ini, kemungkinan untuk sembuh adalah 50%, dan kemungkinan untuk menjadi lebih teruk itu 50%. Jadi mungkin menaik lagi. Jadi saudara terkasih, yang bermasalah itu sebenarnya setakat ini hanya 4% saja. Dan Malaysia, kita mengucapkan terima kasih kepada jabatan Kementerian Kesehatan, terutama kepada frontline itu yang juga banyak di tempat kita, bahwa kerajaan Malaysia adalah antara statistik kritikal yang paling kurang hanya 2,5%, dan yang tahap meninggal yang paling kurang di dunia yaitu 1,63%. So bagi saya, mari kita fokus bahwa yang sembuh itu, yang tidak mengalami komplikasi yang besar itu adalah sebanyak 94%, saudara yang terkasih. Jadi maksudnya bukan kita selepas ini kita harus pergi kemana-mana, karena dia akan mempengaruhi secara kritikal kepada mereka yang sudah mempunyai masalah jantung, masalah darah tinggi, masalah ampus, masalah yang mempunyai masalah bahagian dengan paru-paru. Nah, ini yang harus kita jaga supaya mereka jangan terjangkit, ataupun mereka yang berada dalam umur, dalam lingkungan 55 ke atas, atau paling spesifiknya 66 ke atas, karena pengeluaran antibodi mereka sudah kurang, dan mereka inilah yang paling terkesan. Jadi saudara yang terkasih, kita bertanggung jawab supaya keluarga kita yang seperti ini, saya percaya semua keluarga kita mempunyai ini, jangan terjangkit, dan kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mereka. Itulah sebab kita perlukan putuskan rantaian ini, dan kita mau supaya setiap orang menjaga kesehatan di rumah dan ikut nasihat daripada pihak kerajaan yang telah ditentukan sekarang ini. Jadi sangat terkasih, selain daripada to be happy karena rupa-rupanya banyak kesembuhannya,
Ada beberapa lagi yang mungkin supaya ada yang mengatakan, saya tengok dalam Facebook itu di mana-mana sudah mengatakan sudah menjadi boring, tidak tahu lagi apa yang mau dibuat sepanjang uh, uh, perintah kawalan pergerakan ini ataupun PKP ini. Tetapi ada beberapa yang saya ingin Anda sharingkan. Saya rasa ada kaitannya dengan firman Tuhan itu daripada mula bersama dengan Yesus ketika sedih dan kemudian ketika melihat kemuliaan Maria Magdalena. Saya percaya Maria Magdalena adalah seorang yang paling positif di antara pengikut Yesus itu. Itulah sebab dia diberi keistimewaan untuk orang yang pertama melihat Yesus yang bangkit. Yaitu kita harus setiap hari membuat pernyataan positif. Pernyataan positif ini maksudnya kita instilkan apa kita punya slogan, apa kita punya ide di kepala kita itu yang kita mau positif. Think positif. Kemudian yang kedua itu ialah apabila bersama dengan keluarga itu, kita harus untuk pertama kalinya sentiasa berada melihat sepanjang hari, melihat muka istri, muka suami, muka anak-anak, muka menantu, bapak, mama itu setiap hari. Sedangkan selama ini hanya malam saja Anda melihatnya. Hari ini kita akan belajar untuk pastikan Anda menghormati semua pihak. Dan untuk perkara-perkara yang kecil yang mereka lakukan, contohnya memasak saja, buat kopi saja, Anda harus mulai mengatakan terima kasih. Wah, sedapnya begitu. Something like that untuk memberi motivasi di antara kita. Untuk mendapatkan satu keluarga yang harmoni itu, perbincangan yang harmoni itu, tidak perlu bermula daripada hal-hal yang besar, tetapi daripada perbualan-perbualan yang kecil yang indah, yang manis, dan yang menyenangkan hati. Dia bermula daripada itu, begitu saudara terkasih. Kemudian untuk setiap keberadaan yang kita lakukan itu, selain daripada menghormati, berikan kata-kata positif kepada siapapun di sekitar kita, karena positif itu ya bukan positif COVID-19, positif dari segi kata-kata. Dan salah satu yang menyebabkan yang gila itu adalah apabila pikiran kita ini terlampau kusut. Jadi saya terkasih, pikiran yang menjadi kusut sekarang ini, apalagi sudah masuk fase ketiga ini, PKP ini, luruskan dia. Make it simple. Make it simple supaya mana yang kusut itu tidak perlu terlampau dipikir-pikirkan. Percaya saja bahwa kiamat belum sampai, bahwa seteruk manapun kematian Yesus itu, tetapi pasti ada kebangkitan, saudara terkasih. Dan seteruk manapun kebangkitan dirasakan oleh Maria Magdalena itu, pasti akhirnya Maria Magdalena melihat terang ataupun kegembiraan itu. Jadi saudara terkasih, kita harus seperti Magdalena, yaitu kita harus yakin bahwa COVID-19 ini akan berakhir dan kita akan menang. Kita akan menjadi semakin baik sebagai warga Malaysia, warga dunia ini, dan warga di planet ini, saudara terkasih. Itu harus ditanamkan di kepala ini supaya kita menjadi semakin baik, semakin bersemangat. Dan yang seterusnya, rancang dan laksana apa yang kita mau lakukan sepanjang PKP ini. Contohnya, mungkin selama ini Anda mau melakukan sesuatu. Contohnya untuk seluruh rumah di sana itu, selama ini Anda mau mempelajari satu menu baru, cara masakan baru, teknik masakan baru, tapi tidak pernah terlaksana karena kekangan oleh masa. Inilah masanya. Bagi ibu bapak yang selama ini mempunyai rancangan untuk mau melakukan sesuatu pekerjaan di rumah itu dan tak terlaksana, laksanakan itu. Bagi anak-anak muda yang selama ini
hanya tertumpu kepada hal-hal di luar sana, mulai hari ini coba ambil satu hal yang boleh mengembirakan ibu bapak Anda. Dan bagi saya sendiri sangat terkasih, sepanjang tempo ini sehingga kan saya merasakan hampir tidak ada masa. Dipenuhkan dengan masa, yaitu saya mengambil keputusan untuk belajar ilmu yang baru secara online. Dan bukan percuma, sedang terkasih, saya bayar dengan nilai 99 ringgit untuk tempo 12 bulan, maksudnya 1.000 lebih. Untuk memenuhkan ilmu ini, sehingga kan saya merasakan masa saya untuk satu hari ini, setiap hari itu teramat pendek. Dan selain daripada itu, pastikan ada doa. Ya, memang perkara ini telah didatangkan oleh Tuhan, dengan izin Tuhan, walaupun mungkin ada disebabkan oleh masalah-masalah yang disebabkan oleh manusia sendiri, tapi tanpa izin Tuhan, COVID-19 tidak akan terjadi. Jadi saya yang terkasih, sekiranya mau dipanjangkan, banyak lagi yang mau kita ceritakan. Semoga kita akan bersama-sama lagi dalam kelompok doa yang akan lain ataupun juga dalam sesi perkongsian. Tapi saudara yang terkasih, ambil pada saat ini satu resolusi baru, apa yang kita mau prepare sepanjang PKP ini, supaya nanti apabila kita dibenarkan untuk keluar rumah, untuk bekerja lagi secara normal selepas PKP ini, kita mempunyai improvement, kita mempunyai level pendidikan yang baru, telah membaca banyak buku rohani, buku ilmu, ataupun teknik baru, sehingga kan ketika apabila kita kembali keluar untuk bekerja semula pada selepas PKP ini, kita akan menjadi manusia yang lebih baik, menjadi pekerja yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi mama yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, kita sudah sampai di akhir renungan ini. Sebelum kita pergi kepada penghujung itu, semasa zaman Musa di Mesir, ketika Tuhan menurunkan banyak tulah, terutama tulah yang terakhir, yaitu ketika dia terjadi kematian bagi anak sulung lelaki di Mesir, Tuhan memberi satu arahan kepada bangsa Ibrani dan juga jiran-jiran bangsa Ibrani itu supaya mengadakan Paskah pada masa itu, yaitu mengorbankan anak domba, dan darah anak domba itu harus dicalitkan di palang pintu rumah. Dan ketika domba itu harus dimasak dengan caranya tersendiri, dan harus memakan dengan pakaian yang lengkap, dan harus cepat-cepat makan, dan harus berada di dalam rumah, saudara terkasih. Supaya pada malam itu ketika roh kematian melewati Mesir, orang yang mengikut aturan itu tidak akan mati. Jadi saudara yang terkasih, hari itu siapa yang mengikut aturan itu selamat. Tetapi ketika zaman itu yang tidak mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Musa itu tidak ditaati, sama ada dia orang Ibrani ataupun bukan Ibrani, akhirnya mati, saudara yang terkasih. Anak pertama, lelaki pertama, anak sulung lelaki pertama itu mati. Jadi saudara yang terkasih, begitu juga dalam PKP ini, iman tanpa perbuatan itu adalah mati, saudara terkasih. Maksudnya, kalau ini seperti di Mesir itu, Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi, mungkin juga tulah atas kedegilan manusia sendiri, dan kita tidak mentaati cara untuk mau selamat daripadanya,
Sama ada Anda percaya Tuhan ataupun tidak, Anda tetap anak saudara yang terkasih. Jadi mari kita sama-sama untuk mau mentaati apa yang telah ditetapkan, supaya kita menjadi seperti orang yang percaya, yang mentaati, sama seperti zaman Musa itu di Mesir, supaya kita selamat, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, kita juga mengucapkan terima kasih kepada frontline kita dari Kementerian Kesehatan, daripada polis, daripada tentara, dan yang lain-lain yang essential service dan juga kategori itu yang berada dalam risiko untuk dijangkiti itu, supaya mereka bertahan dan bergembira, positive thinking, dan juga melakukan precaution, keselamatan dengan standard operation yang betul dalam pelayanan mereka. Saudara terkasih, dimanapun Anda berada, mari kita saat ini ambil sedikit masa untuk berdoa, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk mau berdoa pada saat ini dengan saya memimpin. Kalau boleh Anda boleh pegang dada Anda pada saat ini, ataupun Anda boleh sama ada kedua tangan dan berdoa, tundukkan kepala sedikit, dan kita mau berdoa agar Tuhan menyertai kita, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pada saat ini saya mau berdoa, kami mau berdoa, dimanapun Anda berada yang mendengar siaran kelompok doa pada saat ini. Kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau agar Tuhan campur tangan dalam masalah COVID-19 ini, supaya kami diberikan kekuatan untuk mau menangani ini, supaya kita diberikan satu inspirasi, kebijaksanaan, sabda pengetahuan, sehingga kan kita bijak untuk mau melaksanakan ataupun melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan itu, khusus kepada mereka yang pada saat ini takut, kebimbangan, dan sehingga kan sepertinya kehidupannya tidak bermakna lagi. Pada saat ini berdoa dan katakan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh takut itu, roh bimbang COVID-19 itu keluar pergi daripada pribadi saya, dan pada saat ini roh kudus, roh berani, roh yakin, roh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu memenuhi tempat dan pribadi Anda pada saat ini. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang berada dalam frontline, supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan, sehingga akan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, dan untuk kekuatan untuk terus dapat menjaga kita. Sudah terkasih. Saya juga mau berdoa khusus untuk mereka yang sudah dijangkiti oleh COVID-19. Pada saat ini, ketika engkau dijangkiti oleh COVID-19 ini, seperti statistik itu 94% akan sembuh. Jadi pada saat ini, dimanapun posisi Anda, katakan kepada Tuhan, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya gembira, saya berterima kasih karena Engkau memberikan saya betapa penyakit ini, tetapi Tuhan, pada saat ini juga saya mau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, roh COVID, roh kuman dan penyakit kuman daripada virus COVID-19 ini keluar pergi daripada saya saat ini dan sembuh pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena kita sudah berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan ini sekian, terima kasih, dan kita serahkan kembali kepada MC untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih kepada Brother Jika atas renungan pada malam ini yang sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Saya percaya bukan saja saya secara pribadi,
banyak yang terkesan lah, banyak yang memberi renungan secara pribadi kepada saya untuk lebih kuat, lebih-lebih lagi kepada yang bekerja di luar sana yang untuk menangani COVID-19 ini dan juga yang berada di rumah untuk sentiasa positif dan jangan anggap itu berada di rumah kita rasa macam terbeban kah dengan PKP ini, tetapi kita pikir secara positif bahwa Tuhan memberi kita ruang ini adalah untuk lebih dekat dengan Dia, untuk lebih ada hubungan yang intim dengan Dia melalui doa dan juga firman-Nya setiap hari. Dan dalam kesempatan ini juga kita akan mendengarkan dengan program KBZ. Jadi dengan itu kita akan sama-sama mendengarkan sharing ini. Dipersilakan. Shalom Dahlia, dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit sharing singkat berkenaan dengan Lectio Divina. Bagi saya sebagai seorang belia, Lectio Divina sangat-sangat memberi kesan terhadap hidup saya. Dia sangat membantu saya dalam menjalankan kehidupan saya, yang mana sebelum ini kalau saya berdoa, sering timbul rasa ragu-ragu dan timbul persoalan-persoalan di hati, yang mana itu membuatkan saya rasa tidak selesa untuk mau berdoa. Tetapi selepas saya mulai mengenal Lectio Divina, semua persoalan-persoalan dan rasa ragu-ragu saya untuk mau berdoa mulai hilang, dan saya rasa sangat bersyukur sebab saya kenal Lectio Divina. Ia juga membuatkan saya lebih dekat dengan Tuhan. Lectio Divina sangat-sangat berbicara dengan saya, yang mana saya rasa apabila saya melakukan Lectio Divina, saya merasa Tuhan sedang menegur saya, Tuhan sedang membentuk pribadi saya, yang mana apabila saya melakukan Lectio Divina ini, saya dapat mengingat segala perbuatan-perbuatan dan saya dapat merefleksi kehidupan saya yang lalu, dan itu membuatkan saya menanamkan komitmen untuk mau berubah, untuk mau ubah kesalahan itu dan membuang kesalahan itu. Dan sebagai remaja juga, Lectio Divina ini sangat bagus untuk saya jadikan ia sebagai panduan kehidupan saya untuk menguatkan lagi iman saya. Apabila saya melakukan Lectio Divina, benda seronok yang sangat saya rasakan, saya merasakan ketenangan yang sangat-sangat dalam, dan saya merasakan saya sangat dekat dengan Tuhan. Bila saya mula mau lebih kenal dengan Lectio Divina dengan lebih dalam, saya dapat rasakan yang Lectio Divina adalah sesuatu yang memberikan saya ketenangan yang sangat-sangat dalam, yang memberikan saya ruang untuk berbicara dengan Tuhan. Dan ya, saya sangat bersyukur karena saya kenal Lectio Divina. Apapun, kepada rekan-rekan belia, jangan pernah putus asa untuk mau kenal Tuhan dengan lebih dalam. Ada banyak cara yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kenal Dia dengan lebih dalam. Contohnya Lectio Divina. Jadi kita sebagai remaja ataupun siapapun kita patut menjadikan Tuhan sebagai panduan hidup, supaya kita lebih hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Sekian, terima kasih dari saya, Santia, dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Santia, sekali lagi Santia Kurma Raja, yaitu belia daripada Zon Minawo, di mana sharing dia itu bagi saya juga banyak memberi kesan kepada saya, di mana semasa saya pertama kali membuat Lectio Divina ini memang susah, tapi apabila sudah telah buat selama 49 hari, yaitu sepanjang KPK rekoleksi KPK, sebagai kita punya kerja rumah lah tuh kan. Dan banyak juga membuatkan saya untuk merenung pribadi saya lah. Dan seperti mana tadi, seperti Sis Santia bilang, bila kita buat Lectio Divina ini, kita akan lebih, macam kita akan direfleksikan apa dosa-dosa yang kita pernah buat.
Jadi itu membuatkan saya lebih sadar apa yang perlu saya lakukan, dan kadang-kadang Tuhan itu kan berbicara kepada saya. Di sudut hati saya merasakan Tuhan itu, dia suruh saya buat begini. Jadi rasanya Lectio Divina itu sangat-sangat memberi sesuatu yang baru lah untuk saya. Dan saya berharap dan saya mohon doa kepada semua juga untuk mendoakan saya dan semua kita untuk terus lebih tekun lagi dalam Lectio Divina. Karena inilah saja cara kita untuk mau mendengar suara Tuhan. Dan rasanya itu saja, dan kita masuk dalam doa penutup. Mari saya mengajak saudara-saudari kita bangkit berdiri, dan mari kita dalam doa penutup. Ialah Bapa dalam kerajaan syurga, sekali lagi kami mengucap syukur di atas kesempatan yang Kau berikan kami pada hari ini. Kami dapat bersama-sama dalam pujian dan penyembahan untuk mendengarkan firman dan perkongsian untuk kekuatan bagi sesama kami. Semoga kami terus dibimbing oleh Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah berkat dan sukacita-Mu terus melimpah ke atas kami, agar kami juga mampu memberikan sukacita kepada keluarga kami masing-masing, seterusnya kepada komuniti kami dan juga masyarakat di luar. Dan ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, mungkin saja yang bekerja dalam frontliner, biarlah Engkau terus menyertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci, agar kami lebih kuat dan lebih berani Tuhan, untuk meneruskan kehidupan kami, dan untuk demi menjaga kesehatan sesama. Dan ya Tuhan, kami serahkan seluruh kelompok doa kami pada hari ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita satukan doa kita dengan sekali Bapa kami, salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini KD live streaming kita sudah pun selesai. Syukur kepada Allah. Dan sebelum kita pergi ke lagu penutup, di kesempatan ini saya mau mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Brother Jika karena atas renungan pada malam ini secara rekaman, dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam live streaming ini, dan juga kepada pemuzik. Terima kasih juga kepada saudara-saudari yang bersama-sama dalam live streaming pada malam ini. Walaupun di mana kamu berada, dan mengambil kesempatan untuk memohon maaf karena sebentar tadi ada sedikit gangguan, dan berharap pada minggu depan kita akan buat yang lebih baik, yang lebih terbaik daripada hari ini. Dan apapun macam mungkin pertukaran live streaming, kami akan info dalam grup KPKK lah Saint Joseph, di grup doa. Dan saranan juga supaya kita terus amalkan social distancing lah. Jadi untuk berada di rumah tuh kita kekalkan social distancing juga, yang berkedi di rumah, dan kita stay safe at home lah kan. Dan juga kesehatan, minum banyak air, dan kalau keluar rumah pastikan Anda memakai penutup muka ataupun mask lah, dan sentiasa menggunakan sanitizer. Dan apabila Anda kembali ke rumah, mandi supaya kita dapat kasih bersih itu virus-virus semua, supaya tidak menjangkiti anak-anak ataupun ahli keluarga di rumah. Jadi selamat malam, salam damai, sampai jumpa lagi di KD yang akan datang.
Tuhan memberkati. Jadi sebagai lagu penutup, kita ambil lagu Hidup Ini Adalah Sebuah Kesempatan, ataupun Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita hayati lagu ini, karena sesungguhnya Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kita, walaupun kita tidak dapat melayani di gereja, tapi kita diberikan kesempatan untuk melayani kita punya keluarga dan kawan-kawan kita mungkin melalui apapun cara juga lah. Dan juga lebih-lebih lagi yang berada di hospital itu, melayani pesakit. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih dan kita jumpa lagi dalam KD Live Streaming minggu hadapan. Selamat malam, jumpa lagi. Bye.